Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bu Irna tentunya di Smart Edu Class. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang pertama. Bu Irna harap hari ini kalian bersedia mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita siapkan bukunya. Sudah siap? Kita mulai ya. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu bertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut ini. Cuaca hari ini sering hujan. Ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita dapat membacanya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lainnya. Nah, apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama teman-temanmu. Penny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah namanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau.
Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, ada beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Kalian hanya mencari 4 dari nomor 2 sampai nomor 5 ya, karena yang nomor 1 sebagai contoh, yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Bagaimana, Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat bagus dan sangat membantu. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumah nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel di jahitan. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar kain yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dahulu. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Nah, di sini ada gambar satu lingkaran yang masih utuh, 3/3 atau 1. Kemudian Edo membaginya menjadi 3 bagian sama besar. Dan bagian pertama ini yang berwarna merah diberikan kepada Siti. Yang berwarna merah ini nilainya adalah 1/3. Jadi sisa kain yang dimiliki Edo hanya tinggal 2/3 karena dikurangi. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Nah, sisanya tadi karena sudah diberikan 1 kepada Siti, sisa kain Edo hanya tinggal 2, 1, 2, atau nilainya sama dengan 2/3. Kemudian Edo akan memberikan kepada Dayu dan Lani. Kita kurangkan yang diberikan ke Dayu dulu, 1 bagian. Ini nilainya 1/3. Sisanya 1/3.
dan sisanya ini diberikan kepada Lani. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Nah, ini satu kain dibagi persegi 4 persegi sama besar. Nilainya 4/4 karena ini dibagi 4 sama besar. Kemudian dikurangi 1 potongan yang pertamanya. Ini 1 per jumlahnya. Ada 1 yang berwarna dan jumlah keseluruhannya ada 4. Berarti nilainya 1/4. Sama dengan, nah di sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3/4. Ini potongan yang kedua. Nah, tadi kan sisanya 3/4 ya. Kemudian dia berikan potongan yang kedua, berarti dikurangi lagi 1/4. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Hasilnya 2/4. Ini potongan ketiga dan keempatnya. Nah, di sini sisa terakhir tadinya kan ada 2/4 dikurangi 1/4, sisanya masih 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Mengurangkan pecahan berpenyebut yang sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Nah, ingat, penyebut itu ada di bawah. Kalau penyebut itu adalah jumlah keseluruhannya, sedangkan pembilang ada di atas, hanya jumlah yang ditanyakan atau yang dikurangkan saja. Nah, di sini ada contoh. Sebuah lingkaran ada 4 bagian. Jumlah semuanya 4 bagian. Berarti 4 bagian itu dinamakan apa? Penyebut. Nah, penyebut itu jumlah semua bagiannya. 1, 2, 3, 4. Semua berwarna atau tidak berwarna itu dianggap sebagai penyebut. Kemudian di sini ada yang diberi warna. 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diberi warna, berarti itu dinamakan pembilang. Nah, berarti yang ada warnanya itu pembilang berada di atas, yang jumlah keseluruhan itu namanya penyebut adanya di bawah. 3/4 dikurangi 2/4. Nah, karena ini berpenyebut sama, penyebut itu yang ada di bawah 4, yang ini juga 4, kita hanya menghitung atau mengurangkan pembilangnya saja, angka yang ada di atas. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Contoh lain. Nah, contoh lain di sini ada 5/6 dikurangi 1/6. Karena penyebutnya sama 6, maka kita kurangkan saja pembilangnya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang A, 5/6 dikurangi 4/6. Nah, karena 6 ini sama, kita kurangkan saja pembilangnya.
5 kurangi 4 sama dengan 1/6. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 5 dikurangi 4, 1, berarti per 6, penyebutnya tetap sama. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama? Kerjakanlah latihan pengurangan pecahan berpenyebut yang sama berikut ini. Nah, di sini 4/5 dikurangi 1/5. 4 dikurangi 1, kita lihat saja yang ada di atas. Karena penyebutnya sama, berarti kita hanya mengurangkan pembilangnya. 4 kurangi 1 berapa? Ya, 3/5. 3/5 dikurangi 2/5. 3 dikurangi 2 sama dengan 1/5. Yang terakhir, 3/4 dikurangi 1/4. Kita lihat pembilangnya. Ada 3 dikurangi 1. Hasilnya 2/4. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik pembuatannya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Feston. Langkah pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Kemudian perhatikan posisi jarum pada kain tusukan jarum sesuai gambar. Langkah kedua, menjahit Feston ke seluruh bagian potongan kain. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.